Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya, anak bapak? Pak harap dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, tidak kehilangan apapun. Oke, hari ini kita akan bahas materi pengendalian sosial. Materi ini adalah lanjutan materi dari perilaku menyimpang. Di mana ada perilaku menyimpang, di situ ada pengendalian sosial. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Oke, apa itu pengendalian sosial? Pasti belum pernah dengar kan? Tapi pengendalian sosial ini ada di masyarakat. Di mana ada perilaku menyimpang, di situ ada pengendalian sosial. Seperti gambar di samping. Yang mana pengendalian sosial? Apakah polisinya, apakah pelanggarnya, apakah gurunya, apakah siswanya, apakah jaksanya, apakah tersangka? Ayo, tebak yang mana? Oke, dari kita bahas dari pengertian. Pengendalian sosial merupakan suatu cara atau proses yang digunakan untuk mengarahkan orang dalam berperilaku supaya tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pengendalian sosial juga berfungsi untuk mengembalikan perilaku menyimpang agar kembali berperilaku normal seperti sedia kala. Di situ ada disebutkan norma-norma, semua sudah tahu norma apa kan? Ada sebab perilaku menyimpang agar kembali berperilaku normal. Berarti bagi pengendalian sosial, orang melakukan perilaku menyimpang itu dianggap tidak normal. Itu ada contohnya di samping. Berikutnya, ada beberapa tokoh dalam pengendalian sosial ini. Pertama, Peter Berger, kedua, Urs Cohen, ketiga, Robert M. Lawang, keempat, Joseph S. Rocek, kelima, Paul B. Harton, dan Chester L. Hunt. Yang salah loh, di sini ada tokoh Indonesia, yaitu Robert M. Lawang. Itu fotonya di samping. Berikutnya, kajian teori. Dalam perilaku menyimpang ada dua kajian teori. Pertama, kajian makrososiologi. Kedua, kajian mikrososiologi. Maksud dari kajian makrososiologi, kajian cenderung memfokuskan pada sistem formal untuk mengontrol suatu masyarakat. Sedangkan kajian mikrososiologi, maksudnya kajian ini lebih terfokus pada kontrol sosial secara informal. Satu sistem formal, satu secara informal. Sistem formal itu contohnya seperti kepolisian, pendidikan, kejaksaan. Sedangkan informal itu seperti warga adat, keluarga, LSM, dan lainnya. Berikutnya, bentuk-bentuk pengendalian sosial. Pertama ada gosip. Gosip di satu sisi bisa merupakan perilaku menyimpang, di sisi lain bisa juga pengendalian sosial. Karena biasanya orang yang digosipin biasanya adalah orang-orang, walaupun tidak semuanya pelaku menyimpang. Biasanya orang sudah melakukan menyimpang, digosipin, bisa berhenti melakukan menyimpang. Terus kemudian ada teguran. Pasti pernah ditegur kan? Kalau kamu buat salah, pasti kita tegur. Itu di sekolah, di rumah. Berikutnya ada bentuk-bentuk pengendalian sosial. Selanjutnya adalah suatu hukum, kemudian sanksi. Sudah jelaskan kalau berhubungan hukum, sanksi, hukum penjara. Kalau sanksi kan bisa bermacam-macam. Berikutnya pendidikan. Pendidikan contohnya yang ada di sekolah. Di sekolah ada yang melakukan perilaku menyimpang dan ada juga pengendali. Contoh melakukan perilaku menyimpang seperti siswanya, pengendalinya guru. Contoh si A, aku panjat pagar, terus ketahuan oleh gurunya. Apa terjadi? Bisa jadi kena tegur, kena sanksi, dan lainnya. Terus yang terakhir ada agama. Agama jelas bisa kita kan, jelas sebagai pengendali sosial. Ada agama, ada dosa, ada juga pahala. Dosa, kalau berhubung dosa ada perilaku menyimpang itu banyak dia berdosa.
Kenapa dianggap dosa? Contohnya mabuk-mabukan, itu jelas, itu melanggar nilai dan norma. Mabuk-mabukan jelas itu dosa, ya kan? Berikutnya, sifat pengendalian sosial. Ada preventif, ada represif. Preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan dengan mencegah munculnya penyimpangan sosial dalam masyarakat. Berarti mencegah, berarti sebelum terjadi. Sedangkan represif sebaliknya. Represif merupakan pengendalian sosial dilakukan untuk mengembalikan keserasian akibat pelanggaran nilai dan norma sosial. Upaya pengendalian sosial ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi. Berarti sesudah contoh si A melakukan perilaku menyimpang, ketahuan gurunya seperti contoh itu, maka gurunya akan memberikan sanksi macam-macam lah sanksi. Itu sesudah melakukan perilaku menyimpang. Yang satu lagi preventif sebelum. Berikutnya ada proses pengendalian sosial. Pertama, persuasif. Kedua, koersif. Persuasif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, baik secara formal maupun informal, dalam bentuk sosialisasi, imbauan, dan bimbingan kepada pelaku penyimpangan agar mematuhi nilai dan norma sosial. Contoh yang paling mudah sosialisasi, sering dapat sosialisasi kan, baik itu sosialisasi mengenai narkoba, warga berencana, minuman keras, dan lain. Terakhir, koersif. Koersif merupakan pengendalian sosial dengan cara kekerasan atau paksaan, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk membentuk masyarakat yang tertib sosial. Biasanya dalam kericuhan, biasanya ada dalang-dalang. Dalam kericuhan ada dalang. Biasa dalangnya itu sangat susah ditangkap. Biasanya mencoba melawan atau dilakukan penindakan dengan kekerasan. Contoh yang lain lagi secara koersif, misalnya ada pencuri mau ditangkap polisi, larikan diri, biasa ditembak kaki, itu koersif. Oke, untuk saat ini cukup sampai di sini saja materi kita dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sudah ketemu? Oh ya, wah berarti kamu tidak bisa lihat. Berarti nomor tersebut khusus untuk orang-orang punya ilmu. Kalau tidak ada, silahkan lihat di kontak grup, nomor Bapak ada sana. Silahkan langsung bisa melalui WA, bisa juga telepon langsung. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.